Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ati'ullaha in kuntum mu'minin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mencurahkan pada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, kesehatan yang masih ada dan sisa-sisa umur yang masih tersisa, dan di tengah-tengah kesibukan duniawi yang tidak ada selesainya dan tidak ada ujungnya,
marilah kita bersama-sama menyempatkan diri untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak ibadah serta meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melalui memperbanyak membaca Al-Quran, zikrullah, membaca sholawat dan ibadah-ibadah yang lain. Imtisalu awamirillah wa ijtinabu ma naha. Menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup baik di dunia ataupun di akhirat nanti, hidup di dunia yang sangat sementara, hidup di dunia yang sangat kekal, itu yang benar bisa menyelamatkan kita hidup di dunia, apalagi di akhirat nanti. Itu yang paling pokok hanya bermodalkan iman dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu sekalian kehadiran Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kamu sekalian berada sampai kita pulang ke rahmat Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat berbahagia. Dalam khotbah yang sangat singkat ini kami akan menyampaikan masalah yang berhubungan dengan fi fadilati sholatil jamaah, khususan fi sholatil maktubah. Masalah yang berhubungan dengan fadilah atau keutamaan apabila sholat 5 waktu itu dilakukan dengan secara berjamaah. Hadirin kaum muslimin dalam sholat Jumat bahagia, kaifiyah sholatul fardu, sholatul khamsil fardi, tata cara melaksanakan sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu tata caranya, kaifiyahnya secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama al-awwalu yaitu munfaridan, asal jamaatan. Sholat 5 waktu boleh dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah boleh dilakukan dengan munfaridan, dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Artinya sholat 5 waktu itu dilakukan tidak ada imam dan tidak ada makmum, sendirian. Nah, sholat 5 waktu munfaridan itu boleh dilakukan di mana saja, baik di rumah, di lapangan, kereta, pesawat atau di bulan, dimanapun itu boleh melakukan sholat 5 waktu munfaridan dimanapun tempat. Bahkan mimbar ulama membolehkan kita sholat 5 waktu dilakukan di tempat-tempat ibadahnya orang lain. Sholat zuhur boleh kita sholat di gereja ataupun di tempat-tempat yang lain. Akan tetapi sholat munfaridan itu paling afdal, paling utama dilakukan adalah di mushola atau di masjid, karena mushola dan masjid adalah merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat dilakukan dengan secara jamaah. Artinya sholat tersebut dilakukan ada imam dan ada makmum, minimal 2 orang, imamnya 1, makmumnya 1. Dan sholat jamaah juga boleh dilakukan seperti sholat munfaridan dimanapun boleh, akan tetapi paling bagus dilakukan di masjid atau di mushola. Akan tetapi untuk sholat fardu 5 waktu dilakukan di masjid itu lebih afdal daripada di rumah,
itu untuk kaum hawa, untuk kaum laki-laki. Tapi kalau perempuan itu walaupun di masjid sholatnya berjamaah, tetap perempuan lebih afdal, lebih baik sholatnya di rumah. Wakila kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Lah hukum daripada melakukan sholat 5 waktu itu dilakukan dengan secara berjamaah ada 3 pendapat imam. Yang pertama adalah menurut Imam Rafi'i dalam kitabnya di sana dijelaskan bahwa sholat 5 waktu dilakukan dengan secara berjamaah hukumnya fardhu sunnah muakkad. Sunnah muakkad ada sunnah, akan tetapi mendekati dengan fardu, yaitu dasarnya Rasulullah bersabda sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah 5 waktu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Yang kedua adalah menurut pendapat daripada Imam An-Nawawi, sholat 5 waktu dilakukan dengan secara berjamaah hukumnya adalah fardhu kifayah, bagaikan sholat jenazah. Luar lingkup kurang lebih kalau di kampung 1 kampung, kalau di Jakarta mungkin 1 lingkungan RW. Kalau umpama 1 lingkungan RW kemudian zuhur tidak ada yang sholat berjamaah di masjid, maka 1 RW dosa semua. Tapi kalau sudah ada cukup yang melakukan 2 orang, maka yang lainnya sudah gugur karena fardhu kifayah. Yang nomor 3 adalah hukum berjamaah sholat 5 waktu menurut pendapat daripada Imam Al-Imam Ibnu Munzir dan Imam Huzaimah mengatakan bahwa hukum melakukan sholat 5 waktu berjamaah adalah hukumnya fardhu ain. Artinya fardhu ain adalah wajib setiap orang sholat 5 waktu harus berjamaah seperti sholat Jumat. Sholat Jumat kalau dilakukan sendirian tidak sah, wajib berjamaah. Begitu juga menurut Imam Ibnu Munzir, Imam Huzaimah bahwa sholat 5 waktu wajib dilakukan dengan secara berjamaah. Kalau dilakukan dengan sendirian maka sholatnya tidak sah. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat bahagia. Beliau Imam Ibnu Munzir dan Imam Huzaimah mengambil dalil yaitu dari hadis Rasulullah SAW bahwa sholat 5 waktu itu fardhu ain. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya kurang lebih Rasulullah SAW selama hidupnya dan mulai disyariatkan sholat itu berjamaah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholatnya dilakukan sendirian, baik dalam keadaan sakit apalagi dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan waktu perang Badar, perang Uhud, semuanya Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak ada satu sholat pun yang Rasulullah kerjakan sendirian, semuanya melalui sholat berjamaah. Hadis yang kedua itu di antara Rasulullah mengatakan dalam artinya bahwa orang, kata Rasulullah, orang yang sholat 5 waktu dan orang itu rumahnya ada di sekeliling masjid, maka kalau sholatnya tidak mau berjamaah di masjid, kata Rasulullah, bakar rumah itu. Rumah yang sekeliling masjid dan orang yang tidak mau berjamaah, maka Rasulullah membakar rumah tersebut. Dengan adanya hadis 2 ini, itu menunjukkan bahwa sholat 5 waktu hukumnya fardhu ain. Hadirin kaum muslimin dalam salat Jumat berbahagia. Nah, untuk supaya Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya, Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, mengharapkan semuanya umatnya masuk surga, tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga karena cintanya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW dengan melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mensabdakan, mengeluarkan beberapa hadis yang isinya tentang fadilah jamaah. Hadisnya banyak sekali karena supaya
amalnya dikit tapi pahalanya banyak. Mengerjakan sholat sendirian kurang lebih 10 menit dari mulai wudhu, jamaah juga sama. Tapi nilainya, fadilahnya banyak sekali tentang keutamaan supaya umatnya melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaannya sedikit, tapi pahalanya, fadilahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Yang pertama adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam suatu hadisnya, sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi, bahwa sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian nilainya 1 berbanding 27. Kalau sholat sendirian nilai dapat pahala 1 kalau bisa baca Fatihah, kalau rukunnya benar, tahiyatnya benar, maka dapat pahala 1. Kalau sholatnya berjamaah maka nilainya 27. Lah untuk sholat berjamaah ini tidak ada syarat-syarat yang lain. Walaupun Fatihahnya nggak baca, walaupun Fatihahnya nggak benar, walaupun yang penting jamaah, itu insya Allah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam-imam yang lain mengatakan bahwa sholat jamaah tidak membaca Fatihah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap makmum wajib membaca Fatihah. Tapi kalau imam yang lain nggak baca Fatihah nggak apa. Itu karena hebatnya fadilah sholat jamaah. Maka dari itu kita semua sholat sendirian belum tentu khusyuk. Sholat sendirian belum tentu benar. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kita sholat berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah adalah akan mendapatkan nilai plus dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah muslim dalam salat Jumat yang bahagia. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Iza kana yaumul qiyamah yahsyurullah qauman wujuhum kal kawakib. Apalagi apabila terjadi nanti kiamat dunia sudah kiamat. Manusia sudah dikumpulkan, dibangunkan dalam kubur. Kemudian manusia digiring, dikumpulkan di dalam suatu tempat namanya padang mahsyar. Pada waktu manusia itu dibangunkan dari alam kubur, digiring menuju padang mahsyar, itu manusia luar biasa, susahnya luar biasa dan bentuknya macam-macam. Iya, bentuk badannya banyak yang berubah. Ada yang manusia bangun dari kubur di mahsyar, bisa ada bentuk mukanya, wajahnya, kepalanya kayak tikus. Iya. Kenapa? Karena orang tersebut pada waktu dunia adalah amalnya seperti amalnya tikus. Amalnya tikus atau merusak barang-barang yang sudah benar, kemudian dirusak. Nanti kalau orang yang biasa di dunia pekerjaannya kayak tikus, di akhirat mahsyar wajahnya, kepalanya kayak tikus. Dan juga ada yang wajah seperti ular, seperti anjing, seperti harimau. Dan tergantung perbuatan kita waktu di dunia, seperti apa kita perbuatannya, nanti berubah seperti itu. Akan tetapi pada waktu dalam padang mahsyar, malaikat-malaikat pada berjalan-jalan, malaikat berdiri pada mahsyar luasnya luar biasa, bercampur manusia dikumpulkan dari satu, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW yang terakhir, dikumpulkan dari satu, malaikat keliling. Ternyata di dalam padang mahsyar ada 3 kelompok manusia yang luar biasa. Kelompok yang pertama wujuhum kal kawakib. Umpama kalau di sini ada mobil Bekasi, tiba-tiba ada sekelompok orang kumpul dari satu, wajahnya bergemilapan. Seperti apa? Kayak bintang di langit, luar biasa bagusnya. Akhirnya malaikat mendekati, ini gemerlapnya apa ini yang luar biasa? Didekati, ketemulah kumpulan orang-orang yang luar biasa, wajahnya bersih-bersih, bersinar luar biasa. Akhirnya malaikat mengatakan, qala wa yuqalu lahu, qala al-malaikatu lahu. Malaikat berkata kepada mereka, ma amalukum fid dunya. Wahai hamba Allah, wahai manusia kumpul sini, kok kamu wajahnya bagus banget, mukanya ceria seperti bintang di langit, mengapa? Sedangkan yang lain pada tenggelam dalam keringat, kumpul yang wajahnya, kamu kok bagus, apa amal kamu waktu di dunia? Faqalu lahu, mereka
mereka mengatakan pada malaikat, qalu kunna idza nastami'un nida al-wudu wala nastaghilu ila ghairi. Mereka menjawab, ya malaikat, pada waktu aku di dunia amalnya tidak banyak, hanya ada amal satu malaikat. Saya setiap mendengarkan azan, baik zuhur, asar, maghrib, sedang apapun posisi saya, sedang tidur, sedang di kantor, sedang naik gojek, atau sedang di mobil atau rumah, mendengarkan azan kita berhenti dan cepat ambil air wudhu dan cepat berpakaian, kemudian tergesa-gesa menuju masjid dan sholatnya berjamaah selama hidupnya. Itu nanti kalau orang ini yang mendengar azan mau berjamaah di masjid, itu wajahnya adalah seperti kan-nujum, seperti bintang-bintang di langit. Wasani wujuhum kal-qamar. Setelah menanyakan itu, malaikat keliling lagi, keliling suatu tempat. Ternyata umpama ada di Grogol, ada wajahnya lebih bagus lagi, yaitu kal-qamar, seperti bulan. Wah, bersinarnya luar biasa kan buat. Wah, berceria, bersenang-senang, gembira. Yang lain pada sudah dia bersenang-senang itu, karena wajahnya luar biasa seperti bulan, bulan tanggal 14. Pertanyaan kita tadi, maklum pintunya apa kabar di dunia? Mereka berqalu idza sami'an nida fil wudu'i. Mereka mengatakan, ya malaikat, saya pada waktu di dunia ini amalnya ada, begitu ada azan kumandang setiap waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya azan berbunyi, sudah punya wudu, sudah berpakaian, sudah pakai peci, sudah bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Jadi berwudunya, berpakaiannya adalah sebelum azan, sudah bersiap-siap untuk menuju masjid. Nanti di akhiratnya adalah seperti kal-qamar. Yang terakhir adalah wujuhum kasyamsi, wajahnya adalah seperti matahari. Wah, luar biasa, paling bagus seperti matahari. Nah, akhirnya maklum apa kabar di dunia? Qalu, mereka berkunna idza sami'an nida kunna fil masjid. Mereka menjawab, wahai malaikat, saya setiap waktu di dunia sholatnya selalu jamaah, tidak pernah meninggal, dan setiap mendengar azan saya sudah duduk di masjid. Zuhurnya umpamanya jam 12, jam setengah 12 sudah duduk masjid, sudah sholat tahiyat masjid, sudah iktikaf, sudah baca Quran. Jadi nunggunya azan itu sudah duduk masjid. Asal jam 3, setengah 3 udah ada rumah, terus subuh jam 4, setengah 4 udah. Nah, itu adalah nanti kalau kita adalah mendengarkan azan sudah duduk di masjid, itu wajahnya paling bagus, yaitu seperti matahari. Melihat daripada hadis yang 3 ini, jelas bahwa orang yang hidupnya ibadah sholat 5 waktunya dilakukan dengan secara berjamaah, itu adalah pasti min ahlil jannah yudkhiluhullahu ta'ala bighairi hisab. Orang yang begini semuanya baik kan-nujum, kal-qamar, kasyamsi, nanti masuk surga walaupun banyak kesalahan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab lagi, tanpa melalui pengadilan lagi, langsung tiket dari Allah Subhanahu wa taala, tiket yang luar biasa, langsung masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sisa-sisa hidup ini bagi umat Nabi mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk adalah sholat berjamaah. Itu manfaatnya bukan buat Nabi Muhammad, tapi buat kita semua. Mari, apalagi kita semua punya sudah langsung, kita sholatnya 5 waktu selalu berjamaah. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita dapat hidayah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat petunjuk kita digerakkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau melakukan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah.
Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua adalah yang punya dosa-dosanya itu masih segala amal kebaikan yang panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dan meninggal membawa iman yang husnul khotimah disertai dengan mendapatkan maghfirah, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hakim. Taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum anasikum taqwa faqad faza muttaqun la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Wa anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bihi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi wa sallallahu ayyuhal mu'minun. Fa qala min qa'ilin karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma min khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tadhkurullaha ya'ashi wa ajal taqwa.